Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, minta pertolongan serta bertobat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan sesat selamanya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapat petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba dan juga utusannya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah Jumat pada hari yang mulia ini, judul khutbah kita adalah 6 sifat yang dapat menggerogoti amal-amal baik. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Dia menciptakan mati dan hidup untuk menguji manusia siapa yang lebih baik amalnya. Dalam menjalankan syariatnya, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan teladan umat manusia. Sebuah keniscayaan, setiap insan wajib tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Semua amalan yang baik akan sampai kepada Allah Ta'ala manakala seseorang hamba mengerjakannya sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah atau ittiba', kemudian dibarengi dengan sifat ikhlas dengan tujuan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semua amal baik yang dilakukan dengan ikhlas dan dikerjakan sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada beberapa sifat yang dapat menggerogoti amal-amal baik. Ada 6 sifat yang harus kita perhatikan demi menjaga kemurnian amalan kita. Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi, yaitu sibuk dengan aib orang lain sehingga lupa pada aib sendiri. Semut di seberang kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ada seseorang yang hobinya menggibah atau menjelekkan orang lain. Kemudian dia berhijrah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Dia katakan, aku mau bertobat kepadamu ya Allah, dan aku mau minta maaf sama orang yang sudah aku jelek-jelekan itu. Akhirnya dia datanglah kepada orang yang dijelek-jelekannya itu, dan kata orang yang dijelek-jelekannya itu, oke, aku maafkan kamu, tapi pergilah ke pasar, belilah bulu ayam, dan bulu ayam itu engkau sebarkan kemana aja, silahkan. Orang tersebut tidak mengerti apa maksudnya, kok disuruh beli bulu ayam terus disebarkan, tapi dia tetap melakukan hal itu. Kemudian dia datang lagi kepada orang yang digunjingnya itu, saya sudah sebarkan bulu-bulu tersebut, terus kira-kira apa lagi yang bisa saya bantu, yang bisa saya kerjakan? Kata orang tersebut, pungut lagi bulu-bulu itu yang telah engkau sebarkan. Bagaimana caranya saya bisa pungut? Bagaimana caranya saya bisa ambil? Sudah tersebar kemana-mana bulu ayam itu. Terus apa yang dikatakan orang yang dijelek-jelekan tersebut? Begitulah ketika engkau menjelek-jelekan nama saya. Engkau menjelek-jelekan ke si A, engkau menjelek-jelekan ke si B, engkau menjelek-jelekan ke si C, dan sudah tidak tahu lagi sampai kemana berita itu tersebar. Namun ini adalah pembelajaran untuk kita, untuk selalu menjaga lisan kita. Hati-hati kalau lisan ini jahat, ketika kita menyangka kita menjelekannya itu hanya ke satu orang, tapi padahal orang itu kurang amanah, sehingga bisa jadi mungkin tidak amanah, dia jelekan lagi sampai satu kampung, sampai satu desa, sampai satu asrama. Kejelekan kita tersebar oleh teman-teman tadi yang suka menjelek-jelekan orang lain. Terus gimana caranya kalau seperti itu? Ya tidak ada cara lain. Yang dapat kita lakukan adalah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga lisan dan senantiasa mengganti dengan kalimat yang baik untuk menjaga nama baik orang tersebut, atau untuk membersihkan namanya, dan tidak lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis tidak berhenti untuk mengingatkan sahabat-sahabat dan umatnya agar menjaga ucapan dan apapun yang dikeluarkan dari lisan mereka. Jika seseorang itu merasa ragu ucapannya akan membawa masalah, sebaiknya dia diam. Tidak heran jika kemudian muncul sebuah peribahasa, diam itu emas. Apapun yang dibicarakan oleh kita, hendaknya sesuatu yang membawa kebaikan. Jika tidak, maka diam. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang dapat menghancurkan amal kita adalah qaswatul qalbi, yaitu hati yang keras. Kerasnya hati terkadang lebih keras dari batu karang, sehingga sulit untuk menerima nasihat, tidak mempan ketika kita nasihati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum, yang artinya, dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Quran surah Al-Anfal ayat 49. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang dapat menghancurkan amal kita adalah hubbud dunya, yaitu cinta dunia. Merasa hidupnya hanya di dunia saja, segala aktivitasnya tertuju pada kenikmatan dunia, sehingga lupa akan hari esok ketika kita sudah berada di alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa menghendaki pahala akhirat,
niscaya kami tambah pahala itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki baginya pahala akhirat, dan barang siapa yang menghendaki pahala dunianya, niscaya kami beri pahala baginya dan tidak ada bagian yang dia peroleh di akhirat. Quran surah Asy-Syu'ara ayat ke-20. Kemudian yang keempat, yang dapat menghancurkan amal kita, yaitu qillatul haya, yaitu sedikit rasa malunya. Apabila seseorang telah kehilangan rasa malu, maka akan melakukan apa saja tanpa takut bahwa yang dia lakukan itu adalah dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli dini khuluqan wa inna khuluqal islamil haya." Yang artinya, sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlak Islam itu adalah rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4181. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apa penghancur amal yang kelima? Yaitu tulul amal, yang artinya panjang angan-angannya. Merasa hidupnya masih lama di dunia ini sehingga enggan untuk bertobat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya anak Adam menjadi tua dan dua perkara masih tetap ada padanya, yaitu rakus dan angan-angan. Quran surah Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apa penghancur amal kita yang keenam? Yang keenam ini adalah zulmun la yantahi, yaitu kezoliman yang tak pernah berhenti. Perbuatan maksiat itu biasanya membuat kecanduan bagi pelakunya. Jika tidak segera taubat dan berhenti, maka sulit untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olokan. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Quran surah Al-Jathiyah ayat ke-9. Dalam Al-Quran surah Ibrahim juga Allah mengingatkan pada ayat ke-42, dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tanggung kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mereka matanya terbelalak. Hadirin rahimakumullah, bisa jadi orang yang biasanya taat itu, biar enggak kelihatan sok taat, sok suci, dijebloskan dulu ke dalam maksiat, supaya dia sadar betapa mahalnya nikmat taat itu. Bahwa dia taat itu bukan karena dirinya yang taat, tapi dia digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ketaatan. Dan ketika dia maksiat, sebenarnya dia tidak sanggup untuk menahan agar tidak maksiat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala kemaksiatan dan dijauhkan dari 6 sifat tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim.
قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق حلالا طيبا وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان وادخلنا جنة مع الإيمان اللهم اجعل جمعتنا يا الله جمعة مرحومة وتفرقنا يا الله من بعده تفرقا مباركا معصوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم أقيموا الصلاة